Presiden Prabowo Subianto memperingatkan kepada menterinya agar bekerja lebih keras. Hal itu disampaikan Prabowo saat rapat perdana Kabinet Merah Putih pada hari Rabu 23 Oktober lalu. Prabowo meminta agar para menterinya untuk melaporkan jika ada pejabat-pejabat yang tidak bekerja dengan benar maka akan diganti. Ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit bukan mempermudah keperluan rakyat. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit kenapa dibikin mudah. Ini saya minta menteri-menteri sekarang, mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Jangan ragu-ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan segera ke Anda. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara saya beri kewenangan. Copot. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat Kabinet Perdana pada hari Rabu 23 Oktober kemarin. Dalam rapat acara tersebut, Prabowo kembali membicarakan program makan gizi gratis yang tak mungkin selesai dalam kurun waktu 3 bulan. Prabowo pun meminta menterinya keluar dari pemerintahan jika tidak mendukung program makan bergizi gratis. Dikutip dari Kompas.com, Prabowo mempertaruhkan kepemimpinannya untuk program makan gizi gratis. Pasalnya, Prabowo meyakini program tersebut sangatlah strategis. Lantas, Prabowo memberi perintah kepada Kepala Badan Gizi dan Kementerian Lembaga terkait. Adapun perintah itu terkait dengan mempersiapkan langkah yang tepat untuk merealisasikan program makan bergizi. Saat Presiden juga menyinggung adanya beberapa tokoh yang meragukan program prioritas pemerintahan tersebut, Prabowo pun menegaskan dirinya yakin pemerintahan mampu merealisasi program makan dengan baik. Meski begitu, Prabowo mengatakan program tersebut tidak akan selesai hanya dalam 1 minggu atau 3 bulan. Namun Prabowo tetap menegaskan pemerintahannya bisa merealisasikan program yang ditujukan untuk seluruh anak dan ibu hamil. Mantan Menteri Pertahanan ini pun memperingatkan jajaran kabinetnya yang tidak mendukung program makan bergizi untuk keluar dari pemerintahannya. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai langsung menjadi sorotan publik lantaran berharap anggaran 20 triliun rupiah seusai dilantik. Menanggapi hal itu, Komisi ke-13 DPR turun tangan dan memanggil Natalius Pigai pekan depan. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Ketua Komisi ke-13 DPR, Willy Aditya. Ia mengatakan Komisi ke-13 segera memanggil para menteri, meski komisi itu baru terbentuk pada hari Selasa 22 Oktober. Willy mengatakan akan memanggil Menteri Hukum dan Menteri HAM pada pekan depan. Meski begitu, Willy enggan berprasangka buruk terkait usul Natalius Pigai agar Kementerian HAM mendapatkan anggaran 20 triliun rupiah. Politikus Partai Nasdem ini mengingatkan isu HAM memiliki spektrum yang sangat luas. Willy juga tidak mau berandai-andai soal kemungkinan usul Natalius Pigai itu dapat terrealisasi karena APBN 2025 sudah disahkan. Ia pun mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki program makan bergizi gratis yang menurutnya berkaitan dengan isu HAM. Presiden Prabowo Subianto mempersilahkan para menterinya keluar dari pemerintahan jika tidak mendukung program unggulan sang kepala negara. Program yang dimaksud adalah makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil. Warning ini disampaikan Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna Perdana pada hari Rabu 23 Oktober. Dalam momen itu, Prabowo juga mengungkapkan bahwa pemberantasan judi online adalah salah satu tantangan berat pemerintah Indonesia yang membutuhkan dukungan penuh para penegak hukum. Saya hakul yakin, saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini, silahkan keluar dari pemerintah yang saya pimpin.
Kita satu tim, harus yakin semuanya. Ini bagian daripada rencana kebangkitan bangsa Indonesia. Dan sesudah itu, tentunya yang saya katakan pendidikan sangat mutlak. Saya sudah panggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Kita sudah mempunyai gambaran besar bagaimana kita segera akan menyentuh semua anak-anak kita. Kita akan gunakan teknologi untuk mempercepat membawa pendidikan kepada anak-anak kita. Dan ini sesudah itu tentunya kesehatan juga penting. Demokratisasi yang paling cepat, yang paling dirasakan oleh rakyat adalah pendidikan dan kesehatan. Kalau kita bisa memberi pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, kesehatan yang memadai untuk seluruh rakyat kita, itu adalah demokrasi yang sebenarnya. Saudara-saudara. Menteri Kesehatan teruskan reformasi kesehatan, atasi kekurangan dokter dan tenaga kesehatan. Kita punya program khusus, nanti kita bahas tersendiri. Ini semua harus ditopang oleh pertahanan yang kuat, penegakan hukum yang tidak ragu-ragu. Saya minta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, Badan Intelijen Negara fokus ancaman yang berat bagi kita, judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi, kebocoran. Hanya dengan penegakan hukum yang tegas. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat kabinet perdana pada tanggal 23 Oktober 2024 dan dalam rapat tersebut Prabowo sempat menyinggung program makan siangnya. Menurutnya masih ada sejumlah pihak yang meragukan program tersebut, namun Presiden meyakini program makan siang akan berjalan dengan sukses meski membutuhkan waktu yang panjang untuk merealisasikannya dengan sempurna. Ia bahkan menyebut mempertaruhkan kepemimpinannya demi terlaksananya program ini dengan baik. Prabowo lantas memperingatkan menteri yang tak setuju dengan programnya untuk keluar dari kabinet. Tak hanya soal program makan siang gratis, Presiden turut menyinggung pendidikan dan juga kesehatan. Kemudian program makan bergizi, Kepala Badan Gizi Nasional dan semua KL untuk siapkan segera kita mulai dengan bergerak cepat, tepat sasaran, terukur, tapi jangan takut dengan kesulitan. Saya masih mendengar beberapa tokoh meragukan kemampuan kita untuk laksanakan itu. Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 3 bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman. Tapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya. Dan kita akan mencapai target yang kita tentukan. Saya hakul yakin, saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini, silahkan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Kita satu tim,
harus yakin semuanya. Ini bagian daripada rencana kebangkitan bangsa Indonesia. Dan sesudah itu, tentunya yang saya katakan pendidikan sangat mutlak. Saya sudah panggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Kita sudah mempunyai gambaran besar bagaimana kita segera akan menyentuh semua anak-anak kita. Kita akan gunakan teknologi untuk mempercepat membawa pendidikan kepada anak-anak kita. Dan ini sesudah itu tentunya kesehatan juga penting. Demokratisasi yang paling cepat, yang paling dirasakan oleh rakyat adalah pendidikan dan kesehatan. Kalau kita bisa memberi pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, kesehatan yang memadai untuk seluruh rakyat kita, itu adalah demokrasi yang sebenarnya. Saudara-saudara, Menteri Kesehatan teruskan reformasi kesehatan, atasi kekurangan dokter,